Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah metode statistika, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi distribusi K² dan distribusi F. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Chandrika Wulan Febrianti, NPM 19-13676. 2. Laili Afkarina, NPM 19-13698. Prodi Pendidikan Matematika 2019A dengan dosen pengampu Ibu Puji Safridian F. SPD MPD, STKIB PGRI Lumajang. Untuk materi yang pertama tentang distribusi K² akan saya jelaskan sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Chandrika Wulan Febrianti, NPM 19-13676. Distribusi K² atau Chi-square pertama kali ditemukan oleh Wilson, E.B. Hilverti, M.M. pada tahun 1931 dan diperkenalkan oleh Carl Pearson yang menjadi salah satu uji non-parametrik yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Jadi, distribusi K² yaitu distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Dalam aplikasinya, distribusi K² diterapkan dalam uji K² atau uji Chi-square. Rumus K² yaitu X² sama dengan sigma buka kurung FO dikurangi FE tutup kurung kuadrat dibagi FE. X² yaitu nilai dari K². FO yaitu frekuensi yang diperoleh atau diamati. FE yaitu frekuensi yang diharapkan. Persamaan fungsinya yaitu FU sama dengan KU pangkat setengah Y dikurangi 1 dikali E pangkat min setengah U. K yaitu konstanta, U yaitu nilai dari X² lebih dari 0 atau nilai dari K². Y yaitu nilai dk atau derajat kebebasan. E epsilon yaitu 2,7183. Nah, untuk persamaan fungsinya ini tidak perlu kita hafal karena nantinya akan ada tabel untuk mempermudah kita mencari persamaan fungsinya. Fungsi distribusi K² ada 3. Yang pertama, untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, untuk menguji kebebasan atau independensi antar faktor dari data dalam daftar kontingensi. Yang ketiga, untuk menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis tertentu atau distribusi hipotesis tertentu atau disebut distribusi populasi, seperti distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Sifat-sifat dari kurva distribusi K². Yang pertama, grafik kurva berada di kuadran 1 bidang kartesius. Jadi, grafik kurva dari K² akan selalu bernilai positif. Yang kedua, bentuk kurva K² yaitu tidak simetri. 3. Kemiringan kurva makin berkurang jika dk atau derajat kebebasannya semakin besar. 4. Seluruh luas di bawah kurva sama dengan 1. Bisa kita lihat dari contoh gambar tersebut, kita tahu bahwa semakin besar dk atau derajat kebebasannya, maka kemiringan dari kurva distribusi K² akan mendekati kurva distribusi normal. Yang selanjutnya, cara membaca tabel distribusi K². Nah, di sini sudah disediakan tabel untuk distribusi K². Untuk 0,995, 0,99, 0,975 ini merupakan tingkat signifikan atau alfa atau diberi lambang A.
Untuk yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya merupakan derajat kebebasan yang diberi simbol V atau DK atau DF. Nah, untuk membaca tabel di sini kita harus punya derajat kebebasannya berapa, alfanya berapa. Di sini saya mempunyai contoh untuk DF 4 dengan tingkat signifikan 0,05. Kita cari untuk alfa 0,05, kita tarik garis ke bawah, kita lihat ke kiri sampai menemukan DF-nya 4, lalu kita tarik garis ke kanan dan kita peroleh nilai yaitu 9,4877. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat dan wilayah desa adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakarta Pusat dipilih secara random, ada 62 orang atau 15,1% yang hipertensi. Sedangkan dari 414 penduduk Kabupaten Cianjur yang dipilih secara random ada 46 orang atau 11,1% yang hipertensi dengan tingkat signifikan yaitu 5%. Penyelesaiannya, untuk yang pertama kita buat tabel kontingensi terlebih dahulu. Kita mempunyai variabel yaitu penduduk, hipertensi, tidak hipertensi, dan jumlah. Untuk penduduk tadi kita mempunyai yaitu Jakarta Pusat dan Cianjur. Untuk hipertensi, Jakarta Pusat 62, Cianjur 46, total ada 108. Yang tidak hipertensi, Jakarta Pusat 348, Cianjur 368, jumlah 716. Untuk jumlah keseluruhan penduduk Jakarta Pusat yaitu 410 dan Cianjur 414, maka total keseluruhannya ada 824. Yang kedua, menentukan nilai FO dan FE. Untuk mencari nilai FE dengan rumus total baris dikali total kolom dibagi total seluruhnya. Kita misalkan mencari FO1 dan FE1 terlebih dahulu. Untuk FO1 yaitu 62. FE1 kita gunakan rumus total baris dikali total kolom dibagi total seluruhnya. Untuk total barisnya yaitu 410. Total kolom ada 108. Untuk total seluruhnya yaitu 824, maka 410 dikali 108 dibagi 824 sama dengan 53,73. Begitu seterusnya, FO2 348, FO3 46, FO4 368. Yang ketiga, menentukan nilai X kuadrat atau K kuadrat. Menggunakan rumus X kuadrat sama dengan sigma buka kurung FO dikurangi FE tutup kurung kuadrat dibagi FE. Untuk mempermudah kita menentukan nilai K kuadratnya, kita bentuk tabel. Variabelnya yaitu FO, FE, FO dikurangi FE kuadrat dan FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Untuk FO dan FE kita masukkan yang sudah kita cari tadi, lalu kita kurangi FO dengan FE. 62 dikurangi 53,7, lalu hasilnya kita kuadratkan, kita peroleh 68,39. Lalu setelah kita kuadratkan, kita bagi dengan FE. 68,39 dibagi
53,73, hasilnya 1,27. Begitu juga seterusnya, maka kita peroleh nilai X kuadrat dengan menjumlahkan hasil yang terakhir, yaitu 1,27 ditambah 0,19 ditambah 1,25 ditambah 0,19 sama dengan 3,9. Yang keempat, menentukan DF dengan rumus row dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1. Row adalah baris, kolom adalah jumlah kolom. Nah, kita peroleh untuk jumlah baris yaitu 2, kolom ya juga 2. Didapat dari mana? Dari tabel yang pertama kali kita buat. Jadi hasilnya 2 kurangi 1 dikali 2 kurangi 1, maka DF-nya yaitu 1. Nah, kita ketahui untuk DF1 dan alfa 5% sama dengan 0,05. Kita cari menggunakan tabel. Kita lihat alfanya 0,05. Kita tarik garis ke bawah dengan derajat kebebasan yaitu 1. Kita tarik garis ke kanan, kita peroleh hasil 3,8415. Maka nilai hitung dari K kuadrat X kuadrat yang tadi yaitu 3,9, untuk nilai tabel yaitu 3,84. Contoh soal yang kedua yaitu perhatikan kurva di atas. Nah, kurva di atas memiliki derajat kebebasan yaitu 15. Jika luas daerah yang diarsir di sebelah kanan adalah 0,025, maka nilai dari X kuadrat adalah, maka kita cari menggunakan tabel. Kita mempunyai alfa yaitu 0,025. Maka kita cari alfa 0,025, kita tarik garis ke bawah dengan derajat kebebasan 15, kita tarik garis ke kanan, maka kita peroleh nilai 27,4884. Maka nilai dari X kuadrat dari kurva di atas yaitu 27,4884. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi distribusi K kuadrat, dan untuk materi distribusi F akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili F. Karina, NPM 191003698, Program Studi Pendidikan Matematika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F dikenal juga sebagai distribusi F-Snedeker atau distribusi Fisher-Snedeker. Kurva dari distribusi F tergantung pada derajat bebas V1 dan V2. Notasi lengkap dari distribusi F adalah F alfa buka kurung V1, V2, di mana alfa merupakan tingkat signifikansi. Notasi tersebut menyatakan F statistik yang memiliki probabilitas kumulatif 1 min alfa. Misal, F 0,05 buka kurung 5,7 berarti menyatakan nilai F dari F statistik yang memiliki peluang kumulatif 0,95, di mana 0,95 adalah hasil dari 1 min alfa atau 1 min 0,05, serta derajat bebas V1 5 dan derajat bebas V2 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi F. Yang pertama, pengujian homogenitas data. Yang kedua, pengujian signifikasi korelasi atau untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, pengujian linearitas data atau uji yang dilakukan untuk mengetahui sifat linier pada sebaran data antara variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu fungsi densitas distribusi F. Fungsi densitas distribusi F dirumuskan sebagai berikut. K F pangkat 1/2 buka kurung V1 min 2 tutup kurung
per buka kurung 1 plus V1F per V2 tutup kurung pangkat 1 per 2 buka kurung V1 ditambah V2 tutup kurung. Dengan keterangan sebagai berikut. F sama dengan variabel acak yang memenuhi F lebih dari 0. K sama dengan bilangan tetap yang harganya pada derajat kebebasan V1 dan V2. V1 adalah derajat bebas numerator sebagai pembilang, dan V2 adalah derajat bebas denominator atau sebagai penyebut. Selanjutnya yaitu tabel F atau F-tabel. Tabel F adalah tabel yang menyajikan nilai kritis dari distribusi F. F-tabel dapat digunakan sebagai tabel uji F, di mana nilai F statistik yang diperoleh dibandingkan dengan nilai kritis yang ada di dalam tabel uji F. Untuk menggunakan tabel uji F, maka kita memerlukan 3 nilai. Yang pertama, derajat bebas numerator atau V1 sebagai pembilang dan derajat bebas denominator atau V2 sebagai penyebut. Dan yang ketiga, tingkat signifikansi atau taraf signifikansi atau disebut juga dengan tingkat kesalahan erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, baik pengujian hipotesis satu arah atau dua arah. Signifikansi dalam statistik berarti kemungkinan atau berpeluang betul-betul benar berbeda atau nyata. Taraf signifikansi atau alfa merupakan angka yang menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis 0. Taraf signifikansi dinyatakan dalam bentuk persen dan dilambangkan dengan alfa, atau biasanya persen ini bisa dirubah menjadi pecahan desimal. Pada umumnya dalam penelitian, nilai tingkat kesalahan atau signifikansi ini yang digunakan adalah 1%, 5%, atau 10%. Semakin kecil nilainya, maka semakin besar tingkat kepercayaan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yaitu contoh tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 5%, di mana V1 berada di posisi kolom dan V2 berada di posisi baris. Selanjutnya contoh penggunaan tabel F. Berdasarkan gambar kurva distribusi F di atas, jika diketahui nilai F alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan V1 dan V2 masing-masing 2,4, maka berapa luas daerah sebelah kanannya F sama dengan 0,5? Berdasarkan soal tersebut, kita sudah mengetahui bahwa V1 dan V2-nya adalah 2 dan 4. Maka V1 adalah 2, kita ambil kolom yang kedua, kita tandai. Dan V2-nya adalah 4, maka kita ambil baris yang keempat. Dari pertemuan kolom kedua dan baris keempat, didapati hasil 6,94. Maka luas daerah sebelah kanannya F sama dengan 0,5 adalah 6,94. Dan yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan tabel F yang kedua. Akan dilakukan analisis regresi linier berganda menggunakan lama waktu belajar dan skor IQ sebagai variansi independen serta nilai ujian sebagai variabel dependen. Ketika melakukan hasil regresi diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh nilai F hitung atau F value sebesar 5,09. Dan dirumuskan hipotesisnya adalah H0 tidak adanya signifikansi dan H1 adanya signifikansi. Lalu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Dengan menggunakan tabel F. Yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa DF atau degree of freedom dari V1 dan V2 sudah diketahui dengan V1-nya adalah 2 dan V2-nya adalah 9. Selanjutnya kita siapkan dulu tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan V1 2 dan V2 adalah 9, maka kolom kedua dan kolom 9 kita tandai dan bertemu pada angka 4,26. Dengan H0 sama dengan tidak adanya signifikansi dan H1 adanya signifikansi, dan F hitung 5,09 lebih besar dari F tabel yang 4,26, maka H0 ditolak.
Nilai-nilai yang berada di dalam tabel F statistik merupakan nilai kritis yang biasanya dibandingkan dengan nilai F statistik dari sebuah uji F. Jika F statistik lebih besar dari nilai kritis yang ditemukan dalam tabel, maka kita dapat menolak hipotesis nol dari sebuah uji F dan menerima H1 yang telah ditentukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.